Aha. ...2020 baru dimulai dan dunia udah diserang banyak banget masalah. Banjir parah, Iran lawan Amerika, TikTok yang kembali berjaya, legenda basket yang meninggal dunia, dan yang gak kalah heboh, serangan virus mematikan yang bikin dunia kayak kebakaran jenggot, coronavirus. Sampai saat video ini dibikin udah ada ratusan orang meninggal dari ribuan pasien yang ketularan yang udah nyebar ke puluhan negara dan masih akan terus nambah. Oke, pertanyaannya, jadi sebenarnya seberapa bahayakah virus ini? Singkatnya, virus yang satu ini bahaya banget. Karena bayangin, saat ini belum ada antivirus buat nyembuhin penyakitnya. Artinya, mereka bisa leluasa nyerang badan kita tanpa perlawanan. Ya, gampangnya mereka itu kayak parasit. Bukan yang nipu-nipu biar keluarga bisa tinggal di rumah bagus, tapi biar sederhana bisa kita anggap kayak gitu. Wabah virus yang masuk ke tubuh manusia nipu sistem imun kita biar nggak nyerang diri mereka. Mereka masuk ke sistem pernapasan kita dan dalam kasus yang parah nyebabin radang di kedua paru-paru kita. Dan orang-orang yang dari awalnya emang kondisinya nggak sehat bakalan ada potensi meninggal. Tapi dari mana virus ini sebenarnya datang? Jadi awalnya virus ini ditemuin pertama kali di Wuhan dan dipercaya menular dari hewan-hewan liar, termasuk dari kelelawar dan ular yang dijual di pasar. Virus ini lantas hinggap di tubuh manusia. Tapi nggak cuma nular dari hewan, kan yang bikin lebih serem. Sekarang virus ini juga gampang nyebar dari orang ke orang sesimpel lewat batuk atau bersin. Karena makin menggila, pemerintah Tiongkok sampai ngebatasin orang-orang di Wuhan untuk nggak boleh keluar masuk kota, biar bisa nekan persebaran virusnya. Orang-orang pinter dari berbagai belahan dunia pun ikut bantuin Tiongkok untuk terus neliti dan ngembangin obat untuk virus ini. Ngomong-ngomong soal antivirus, coronavirus bukan penyakit pertama yang jadi wabah dan nginfeksiin banyak orang di seluruh dunia. Ada penyakit Ebola dan Zika juga sempat viral beberapa tahun lalu. Untuk yang penyakit pernapasan pun, kita udah pernah berhadapan sama SARS di tahun 2002 dan MERS di 2012. Kedua virus itu pun nyebar ke manusia dari binatang. Dan lewat rentetan penelitian, kita selalu berhasil nemuin antivirus untuk melawan mereka. Nah, kalau dibandingin sama kasus-kasus lama yang mirip, coronavirus yang sekarang sebenarnya nggak makan korban sebanyak itu. Misalnya kalau kita bandingin sama kasus wabah virus Ebola atau penyakit MERS yang mirip coronavirus yang sekarang, tingkat kematiannya itu jauh lebih kecil. Meskipun begitu, tetap aja kita mesti siaga 45. Sambil nunggu antivirusnya ditemuin, kita sendiri bisa ikut ngelawan coronavirus dengan seenggaknya ngejaga diri kita biar nggak kena penyakitnya. Caranya gimana? Sama kayak berlindung dari flu biasa. Sering cuci tangan,
tutup area mulut waktu batuk atau bersin, dan jaga jarak dari orang yang lagi sakit. Untuk sekarang, kita di Indonesia mungkin masih aman dari virus satu ini. Tapi faktanya banyak yang gak bernasib sama, termasuk ratusan mahasiswa dan warga Indonesia yang lagi ada di sana. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi yang mungkin belum banyak kita tahu, sebenarnya gimana sih virus ini nyerang tubuh kita? Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan gak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan ngedorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan ngehack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus ngebuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan dihack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap nginfeksi dan ngehack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma kemasukan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata, mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah menuhin paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri. Di sini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta, termasuk nyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan, mana lawan, dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini emang nggak berlangsung lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah, dan kalau udah gitu efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru akibat sel sehat di sini yang udah nggak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini nggak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya nyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernapas saja bakalan susah banget, dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Ya, mungkin dengan fakta-fakta barusan bikin kita takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara buat memperkuat daya tahan tubuh kita. Makan makanan bergizi. Ya, bukan lagi sekedar 4 sehat 5 sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa ningkatin imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita emang sakit. Tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan.